Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifa Duratul Hikmah bersama rekan-rekan saya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan menjelaskan tentang metodologi pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, mungkin terlebih dahulu kita sudah pernah mendengar atau sudah mengetahui tentang metode pembelajaran. Banyak metode pembelajaran yang ada di dunia pendidikan yang digunakan oleh seorang pengajar dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Nah, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian metode pembelajaran. Kata metode sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang secara etimologi kata metode berasal dari dua kata. Yang pertama meta, yang kedua hados. Nah, meta artinya melalui dan hados artinya jalan atau cara. Jadi, metode pembelajaran sendiri itu adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran baik secara individu ataupun kelompok. Nah, itu menurut Ahmad Sabri. Jadi dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa metode itu adalah sebuah teknik atau cara dalam memenuhi atau tercapainya suatu tujuan. Misalnya kalau kita umpamakan kita mau ke sebuah tempat, misalnya ke warung, kita bisa melalui beberapa cara untuk sampai ke warung itu. Misalnya yang pertama bisa jalan kaki, yang kedua bisa naik motor. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, dalam menyampaikan sebuah materi itu perlu sebuah metode, karena jikalau tidak punya metode atau tidak menggunakan metode tersendiri itu sebuah pengajaran itu akan menjadi sangat monoton atau membosankan untuk peserta didik, dan kepada kita pun akan tidak nyaman dalam melaksanakan sebuah pembelajaran gitu. Nah, bagaimana sih ciri-ciri metode pembelajaran yang baik itu? Karena kan kita menyampaikan sebuah metode itu tidak sekeinginan kita gitu. Jadi harus ada cara-caranya yang baik seperti apa. Menurut Omar Muhammad Al-Taumi berpendapat bahwa ciri metode yang baik yaitu yang pertama, berpadunya metode dari segi tujuan dan alat dengan jiwa dan ajaran akhlak yang Islam dan mulia. Maksudnya berpadu metode dari segi tujuan dan alat itu, misalnya kita mau menyampaikan materi tentang menghafal. Jadi metode pelajaran yang akan kita gunakan itu juga harus sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Jangan yang tidak sesuai, yang akan membuat si peserta didik itu malah menjadi semakin bingung gitu, seperti itu. Terus yang pastinya harus baik gitu ya, harus sesuai dengan ajaran Islam. Terus yang kedua, bersifat luas, fleksibel, serta memiliki daya sesuai dengan watak siswa dan materi. Jadi kita dalam menggunakan sebuah metode itu harus benar-benar sudah matang gitu dalam menyampaikannya, itu tidak ada sebuah kebingungan kepada siswa, dan harus sesuai dengan materi yang sudah tadi disampaikan. Seperti itu. Yang ketiga, bersifat fungsional dalam menyatukan teori dan praktek dan mengantarkan siswa pada kemampuan praktis materi. Jadi dalam menggunakan sebuah metode itu harus sesuai fungsi ya. Jangan misalnya karena si metode itu justru si siswa itu menjadi semakin bingung. Jadi harus dengan metode itu membuat siswa itu lebih mengerti, meskipun dengan penyampaiannya yang padat tetapi jelas dan efisien gitu. Terus tidak mereduksi materi, sebaliknya justru harus mengembangkan materi. Maksudnya mereduksi di sini itu mungkin memotong atau mengurangi sebuah materi karena adanya si metode pembelajaran itu. Justru kita harus mengembangkan sebuah materi melalui metode ini, sehingga
si siswa itu menjadi semakin aktif dan kreatif. Terus yang kelima, memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menyatakan pendapatnya. Nah, ini juga sangat penting kepada seorang pengajar dalam menyampaikan sebuah materi ini, tentunya menggunakan metode ya. Jangan kita asik sendiri, tapi harus melibatkan si peserta didiknya, misalnya dengan cara bertanya atau menunjuk kepada salah satu siswa, supaya semua siswa yang ada di kelas itu dapat aktif atau dapat leluasa menyampaikan pendapatnya tersendiri gitu. Jadi jangan mempersempit kreativitas mereka gitu. Terus yang terakhir itu mampu menempatkan guru pada posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses. Nah, ini juga sangat penting, lebih penting gitu ya, karena kan banyak guru yang menyampaikan materinya itu sekeinginan dia, tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Misalnya si guru itu di kelasnya itu bercanda terus, atau misalnya cerita terus. Jadi seorang guru itu harus mencerminkan seseorang yang bisa diteladani, terus harus bisa dihormati. Kalau misalnya dalam bahasa Sunda itu jangan sampai si siswa itu ngelunjak gitu kepada guru. Nah, adapun kalau misalnya di luar jam pelajaran, si guru itu boleh menjadi seorang yang menempatkan dirinya sebagai seorang sahabat atau teman, dimana si peserta didiknya itu kalau misalnya menyampaikan sebuah keluh kesah atau misalnya menyampaikan sebuah permasalahan yang ada pada diri mereka, kita bisa menerimanya dengan leluasa. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip penentuan metode pengajaran. Nah, di sini menurut Bahtiar Rifai mengemukakan bahwa ada 5 prinsip dalam memilih metode mengajar. Apa-apa aja sih prinsipnya? Yaitu yang pertama, asas maju berkelanjutan atau continuous progress, yang artinya memberi kemungkinan kepada murid untuk mempelajari sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya di sini kan di dalam belajar mengajar itu banyak, ada bidang agama, matematika, sains dan lain-lain. Misalnya kalau dia mampunya di bidang kayak fisika misalnya, biarkan dia terus mengelola kemampuannya di bidang itu gitu. Kemudian yang kedua, penekanan pada belajar sendiri, artinya anak-anak diberikan kesempatan untuk mempelajari dan mencari sendiri bahan pelajaran yang lebih banyak lagi daripada yang diberikan guru. Kan ada tuh pas metode pengajaran yang keberapa gitu, kan ada yang lebih menekankan murid itu belajar sendiri, terus ada lagi yang menekankan bahwa guru itu yang harus menjadi patokannya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau setelah belajar umum di sekolahan, maka siswa itu lebih ditekankan untuk belajar mandiri gitu, belajar di rumah selain dia ngerjain PR gitu. Biar apa? Biar wawasan si murid ini bertambah dan kemampuan di bidang tersebut makin bertambah gitu. Kemudian yang ketiga, bekerja sebagai tim. Nah, kalau yang tadi itu bekerja penekanan pada belajar sendiri. Kalau ini bekerja sebagai tim, di mana anak dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan yang memungkinkan anak bekerja sama. Kayak misalnya ada tugas kelompok, itu kan mereka nggak mungkin kan sendiri-sendiri, soalnya kan itu bareng-bareng gitu. Kemudian yang keempat, multidisipliner, artinya memungkinkan anak untuk mempelajari sesuatu meninjau berbagai sudut. Misalnya masalah rambut gondrong dapat dilihat dari sudut kesehatan, keindahan, atau pandangan orang. Yang kelima,
fleksibel dalam arti dapat dilakukan menurut keperluan dan keadaan. Gitu. Nah, metode mengajar, dalam mengajar itu cuma sekali doang, otomatis nanti kalau udah keluar dari situ atau udah ada pelajaran lainnya bakal lupa lagi gitu. Jadi harus ada pengulangan, terus nanti kalau misalnya pas masuk lagi diingatkan lagi pelajaran yang sebelumnya itu apa, jadi biar nggak lupa gitu. Kemudian yang ketujuh, keteladanan. Sejak fase-fase awal kehidupan manusia, banyak sekali belajar lewat peniruan terhadap kebiasaan dan tingkah laku orang-orang di sekitarnya, khususnya dari kedua orang tuanya gitu. Kemudian yang kedelapan, pembiasaan. Pembiasaan adalah upaya praktis dalam pembinaan dan pembentukan anak. Hasil dari pembiasaan dilakukan oleh pendidik adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didik. Jadi kayak gimana ya? Kayak misalnya kita lagi di rumah, kita sebagai orang tua harus bisa mengajarkan anak itu yang baik. Soalnya kan anak itu contoh dari orang tua. Jadi kalau misalnya orang tuanya kebiasaannya kayak mabuk-mabukan atau sukanya berjudi, otomatis secara nggak langsung si anak ini bakal ngikutin gitu. Walaupun nggak sama banget gitu, pasti anak itu bakal ngikutin. Atau enggak kalau misalnya orang tuanya ini nih rajin sholat, rajin ngaji, nah secara tidak langsung orang tua ini bakal mengajarkan kepada anaknya, dan anak ini pun pasti bakal mengikutinya gitu. Kemudian yang selanjutnya yang D, aktivitas penggunaan metode pengajaran. Jadi maksudnya efektivitas penggunaan metode pengajaran ini gimana ya? Mengingat mengajar itu pada hakikatnya merupakan upaya guru dalam menciptakan situasi belajar yang harmonis dan menyenangkan, maka diharapkan mampu menumbuhkan berbagai kegiatan belajar mengajar guru. Dengan perkataan lain, proses belajar mengajar ini merupakan interaksi edukatif antara guru dengan siswa dengan menciptakan suasana belajar mengajar yang memberi respon terhadap usaha guru tersebut. Nah, maka dari itu, metode mengajar yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar bagi siswa. Jadi maksudnya di sini tuh sebagai pengajar dan juga sebagai pelajar, upaya guru dalam menciptakan situasi belajar yang harmonis dan menyenangkan, maka diharapkan mampu menumbuhkan berbagai kegiatan belajar mengajar guru. Dengan perkataan lain, proses belajar mengajar ini merupakan interaksi edukatif antara guru dengan siswa dengan menciptakan suasana belajar mengajar yang memberi respon terhadap usaha guru tersebut. Nah, maka dari itu, metode mengajar yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar bagi siswa. Jadi maksudnya di sini tuh sebagai pengajar dan juga sebagai pelajar gitu, nggak hanya monoton apa yang guru berikan materinya itu yang kita harus gitu terus, enggak. Jadi kayak misalnya guru tuh harus juga bisa memberikan fasilitas atau memberikan motivasi atau memberikan ide-ide yang kreatif agar imajinasi atau pemikiran di dalam siswa ini berkembang gitu. Jadi nggak cuman monoton itu aja. Kayak contohnya misalnya tujuan pengajaran biar siswa ini bisa menuliskan sebagian ayat Al-Fatihah. Nah, guru ini yang tepat itu menggunakan metode diskusi atau metode kayak cara menulis terus atau imla gitu. Jadi biar misalnya kita ngomong nih sebagai pengajar, nanti siswanya ngikutin alifnya gimana, lamnya gimana, bismillahnya gimana, alhamdulillahnya gimana gitu. Nah,
Jadi begitu. Sekian. Nah, metode mengajar yang digunakan dalam situasi belajar mengajar itu banyak jenisnya ya. Nggak cuma satu doang, kayak misalnya baik itu metode pelajaran mengajar metode tradisional atau metode modern. Nah, metode-metode itu akan dibahas di sini, dikemukakan dalam beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Nah, apa-apa saja prinsip-prinsipnya itu? Yang pertama, individualitas. Maksud dari individualitas ini adalah manusia seorang yang memiliki pribadi jiwa sendiri. Kemudian yang kedua yaitu motivasi. Seorang pengajar harus dapat menimbulkan motivasi anak. Motivasi ini sebenarnya dapat dipergunakan atau banyak dipergunakan dalam berbagai bidang situasi gitu. Jadi kalau misalnya kita nih sebagai pengajar, kalau misalnya kita nggak memunculkan semangat atau kita nggak memberikan dorongan pada si anak, mungkin si anak ini bukan down ya atau gimana ya, kayak kurang bergairah gitu dalam belajar gitu. Kemudian yang ketiga, aktivitas. Kalau misalnya ditinjau dari ilmu jiwa anak, maka anak yang normal selalu bertindak dengan ketingkatan perkembangan umur mereka. Ia mengadakan reaksi-reaksi terhadap lingkungannya atau adanya aksi dari lingkungan, maka ia melakukan kegiatan atau aktivitas. Kemudian yang keempat, minat dan perhatian. Jadi dari antara tiga ini harus ada minat dan perhatian. Jadi kayak misal tiap individu itu memiliki kecenderungan terhadap satu minat gitu. Kemudian yang kelima, keperagaan. Pada sekolah tradisional, murid-murid hanya mendengarkan ucapan guru, mengulang kembali dan menghafalnya. Mereka tidak mengetahui pengertian sebenarnya, sehingga sering menimbulkan verbalisme atau tahu kata tapi tidak tahu arti. Jadi kayak misalnya tuh kan ada tuh yang kayak gurunya tuh ngomong aja, ceramah aja, jadi muridnya cuma denger tapi antara maksud nggak maksud, ini apa sih, guru nih ngomong apa sih, jadi kayak udahlah dengerin aja gitu. Kemudian yang selanjutnya, pengulangan. Pengajaran memerlukan banyak pengulangan bahan yang telah dipelajari dan memperkuat hasil belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah rekan saya jelaskan sebelumnya dari Kak Laili maupun Teh Syifa bagaimana itu metodologi pengajaran, keefektivitasan, pengertian dan sebagainya. Sekarang saya Maimai Mansyara akan menjelaskan faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari metode pembelajaran itu sendiri. Karena apa? Karena segala sesuatu itu tidak akan sempurna dan tidak akan ideal jika kita tidak memperhatikan faktor apa saja yang terdapat pada sistematika atau metode pembelajaran itu sendiri. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari metodologi pembelajaran ini? Yang pertama, tujuan. Tentu ya, dalam segala sesuatu kita harus mempunyai tujuan. Lain halnya dengan metodologi pembelajaran ini. Karena apa? Karena ketika kita merancang suatu metodologi pembelajaran, baik itu pembelajaran bahasa Arab dan lain sebagainya, kita harus mempunyai tujuan. Kita pun hidup harus mempunyai tujuan gitu. Jadi apa sih goal daripada kita merancang metodologi ini gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, faktornya itu peserta didik tentu ya. Kalau kita menganalisa sebuah sesuatu, membuat dan merancang metodologi, kita pun harus ada subjek yang ditujunya. Nah, di sini apa subjek yang ditujunya? Subjek yang ditujunya itu yaitu peserta didik. Kalau kita menjadikan peserta didik sebagai subjek dari metodologi yang kita rancang, tentu itu akan menjadikannya sebuah faktor adanya metodologi itu sendiri. Kemudian situasi kegiatan belajar. Nah, di samping adanya di samping adanya peserta didik, kemudian tujuan, kita pun harus memperhatikan situasi pembelajaran yang terjadi, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Bagaimana kita baiknya menyampaikan metode itu sendiri.
Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu fasilitas. Tentu fasilitas merupakan salah satu faktor yang harus ada dalam metodologi pembelajaran ini. Karena apa? Karena tanpa adanya fasilitas dirasa itu kurang berkenan atau kurang sempurna gitu. Misal kita akan belajar pendidikan bahasa Arab, tapi kita tidak mempunyai ruang khusus untuk belajar bahasa Arab itu sendiri. Atau lain halnya ketika kita akan melaksanakan metode pembelajaran dalam bentuk presentasi, tentu kita pun harus mempunyai beberapa fasilitas yang harus disiapkan, seperti halnya proyektor, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian faktor terakhir ini salah satu faktor yang harus ada, dan mungkin semuanya harus ada, tapi ini mendominasi atau merajahi dari keseluruhan faktornya, yaitu guru. Kompetensi mengajar disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh guru itu sendiri. Misal saya pribadi gitu ya, dan rekan-rekan saya belajar di pendidikan bahasa Arab, tentu basic kami itu adalah untuk mengajar pendidikan bahasa Arab, walaupun di sisi lain kita mempunyai basic lain di luar pendidikan bahasa Arab. Nah, metode yang akan kita rancang ke depannya harus sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita, skill kita, kemampuan kita, bagaimana pengetahuan dan wawasan yang ada pada diri guru tersebut itu. Jadi kelima komponen ini merupakan faktor yang mempelajari metodologi pembelajaran ini. Kelimanya saling berkaitan. Jika tidak ada guru, jika tidak ada fasilitas, jika tidak ada situasi, jika tidak ada tujuan, dan jika tidak ada peserta didik, metodologi ini dirasa akan rancu gitu, tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu tadi kan kita sudah membahas faktor apa saja yang mempengaruhi adanya metodologi pembelajaran itu sendiri. Di sini saya ada beberapa macam dari metode pengajaran atau pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Apa sih itu metode ceramah? Metode ceramah yaitu metode yang dilakukan guru di dalam kelas secara lisan. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam metode ini, yakni menetapkan apakah metode ini wajar disampaikan atau tidak gitu. Kenapa? Karena dalam metode ceramah ini kita harus memperhatikan beberapa faktor. Kita harus memperhatikan waktu, kemudian kesiapan dari peserta didiknya dalam mencerna metodologi ceramah itu, kemudian bagaimana daya tangkap si peserta didik dalam memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian metode tanya jawab ini sering kita lakukan ya di dalam pembelajaran kelas maupun non kelas. Ketika seorang guru telah menyampaikan pertama dengan metode ceramah, dengan menyampaikan secara lisan pengetahuannya kepada peserta didik dituntut untuk bertanya kepada guru apa yang tidak ia kuasai, apa yang tidak dia mengerti, dan apa yang dia belum dipahami gitu. Agar apa? Tujuan daripada metode tanya jawab ini, pertama, ketika pembahasan dari seorang guru belum dimengerti, mungkin dengan adanya pertanyaan kita menambah wawasan, bahkan menambah pemahaman untuk peserta didik itu sendiri. Dan metode selanjutnya yaitu metode diskusi. Tentu ya, karena kita hidup pada zaman milenial, pada zaman sosial, kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, disinilah salah satu tujuan dari adanya metode diskusi. Ketika kita sudah berembuk, ketika kita sudah belajar di suatu kelas, kemudian ada hal-hal yang belum kita dimengerti setelah kita pertanyakan, agar bagaimana ilmu itu terserap lama oleh kita sendiri, kita mencoba berdiskusi dengan beberapa teman, entah itu dalam bentuk kelompok atau lain sebagainya. Untuk metode selanjutnya yaitu metode tugas atau resitasi gitu ya. Kenapa harus ada metode tugas ini? Untuk menggugah keaktifan siswa bagaimana ketika dia belajar individual tanpa adanya seseorang yang menyongsong dalam bagaimana ia memahamkan sesuatu dalam bentuk pendidikan gitu. Jadi ketika seorang guru memberikan sebuah tugas kepada siswa atau mahasiswanya itu sedikitnya memberikan daya tarik bagaimana ia mengulang pembelajaran, kemudian mencari tahu apa yang belum dia dimengerti. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu metode kerja kelompok. Ini sudah lazim ya
kita laksanakan, termasuk dalam pembelajaran atau mata kuliah magang 3 ini sendiri. Saya bersama 2 rekan saya, itu Teh Syifa dan Kak Laili. Di sini kami bekerja kelompok, di mana dalam satu pembahasan dibagi-bagi gitu, agar tujuan daripada metodologi pembelajaran ini bisa dapat tersampaikan kepada rekan-rekan semua dengan baik, dengan membagi serta kami pun memahami ke-6 unsur dari pembahasan ini. Kemudian metode yang selanjutnya itu demonstrasi dan eksperimen. Tentu ya, ketika dalam sebuah penelitian kita harus melakukan eksperimen gitu. Bagaimana metode ini ketika dilangsungkan, ketika kita melakukan metodologi dan merancang metodologi, taraf keberhasilan dari metodologi ini bagaimana. Nah, ini disinilah salah satu daripada fungsi adanya metode eksperimen. Kemudian yaitu metode bermain peranan gitu. Nah, ini sering kita lakukan dalam khususnya di magang 3 ini, di mata kuliah magang 3 ini. Kenapa kita harus melakukan metode peranan? Karena dalam magang 3 ini kan asistensi pembelajaran. Kita harus mengerti bagaimana kita menjadi seorang guru, bagaimana tingkah kita menjadi seorang guru, bagaimana peranan kita sebagai seorang guru, dan bagaimana kita menyampaikan sesuatu kepada murid. Nah, disinilah salah satu metode yang harus diterapkan agar pembelajaran itu tidak hanya kita yang mendapat, tapi kita pun mampu menyalurkan kepada yang lainnya. Kemudian metode problem solving, itu metode pemecahan masalah. Jadi seperti halnya kita mempunyai sebuah permasalahan dalam pendidikan, tidak ada salahnya kita mencari scheduling atau bagaimana cara kita memecahkan masalah itu sendiri, baik itu dalam bentuk diskusi, baik itu dalam bentuk tanya jawab dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode drill atau latihan. Metode mengajar dengan memberikan latihan-latihan kepada siswa ini hampir sama ya dengan metodologi pemberian tugas dari guru kepada seorang siswa. Jadi metode latihan ini untuk mengasah kembali pengajaran yang sebelumnya oleh guru diberikan kepada siswa agar kembali diulang dan untuk diasah kembali. Kemudian metode yang terakhir yaitu yang sering kita laksanakan baik itu di universitas maupun di sekolah-sekolah sebelumnya, yaitu karya wisata. Di sini karya wisata itu metode bagaimana kita langsung mengobservasi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat pengetahuan, tempat-tempat penuh yang penuh dengan wawasan. Nah, di sanalah salah satu metode tujuan dari metode karya wisata itu sendiri gitu. Jadi kita tahu gitu, ini berasal dari mana, bukan hanya sekedar teori, ini langsung observasi. Misal saya dulu ketika kelas 3 Alia observasi ke Bosca, di mana di Bosca itu merupakan tempat bagaimana miniatur dunia, bagaimana planet, bagaimana hilal itu diketahui. Nah, di teori kan sudah dijelaskan. Nah, bagaimana ketika kita langsung observasi kepada tempat pelaksanaan daripada metodologi itu sendiri. Kemudian saya pernah ke Museum Geologi. Nah, di sana banyaklah pengetahuan mengenai keipaan atau karya wisata ini bisa kita laksanakan juga dengan studi banding gitu. Jadi bagaimana sih pengajaran kita di Universitas Islam Nusantara misalnya dengan pembelajaran di UIN Sunan Gunung Jati Bantung atau Kalijaga Yogyakarta dan lain sebagainya. Jadi kita mengetahui sistematika pembelajarannya dengan terjun langsung kepada salah satu tempat yang dijadikan objek wisata pembelajaran pengetahuan wawasan itu sendiri. Mungkin itu pembahasan dari kami dari kelompok 3 mengenai metodologi pembelajaran. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, untuk pertanyaannya silakan teman-teman tanyakan kepada kami atau kepada rekan-rekan yang lainnya. Nanti setelah teman-teman bertanya, kami akan menyimpulkan apa yang telah kami rumuskan dari makalah metodologi pembelajaran ini. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.